susah, diberi telur susah, diajari makan nasi susah, maunya ubi terus. Nah, ubinya mahalnya luar biasa. Nah, terus waktu lalu saya ke sana, saya pikir dapur. Sebelum saya itu ubi banyak, ini kemana gak ada ubi? Oh iya, nanti saya gak mau ubi lagi, saya maunya makan nasi sekarang ini. Nah, mereka mau makan ubi kok dibuat jadi kue, digoreng atau diapakan begitu. Nah, itulah kebiasaan akan merubah sikap orang. Jadi kita akan menentukan ke arah mana kita melangkah dalam hidup ini. Jadi kesuksesan atau keberhasilan itu tidak ditentukan lulusan apa, sekolah di mana, modalnya berapa. Ternyata ada yang paling penting untuk kita sukses, itu sikap hati kita sendiri. Betul? Orang dimodali banyak, sekolah ke Amerika. Kalau sikap hatinya pencuri, mau sampai Amerika pun tetap maling dia. Betul tidak? Tidak akan merubah tempat itu. Maka itu sikap hati kita ini. Begitu pula soal hidup. Kenapa ya kerja di sana kok enak? Belum lama sudah bisa nyicil rumah. Di sini sekian tahun kok belum nyicil rumah. Tunggu dulu. Bukan soal tempat kerjanya. Gaji ya sama, sesuai dengan kapasitas kemampuan kita, bukan? Tapi sikap hati. Kalau orang itu pintar nabung, ya pasti dia akan bisa kelihatan sukses. Tapi kalau nggak bisa nabung, maaf jangan tersinggung. Di Alkitab memang nggak ada, dilarang merokok itu tidak ada. Tapi kan itu nggak habisin duit. Yang kaya perusahaan rokoknya nanti. Nah, betul nggak? Saudara membelanjai mereka tiap bulan. Hitung berapa ribu kalikan 10 tahun. Itu bisa beli mobil satu itu. Ngapain kerja susah-susah, uang dibakar, sombong betul. Belum kaya aja bakar uang. Maaf jangan marah saya ngomong ini. Boleh tuh saya ngomong jangan tersinggung ya. Maaf saya ngomong. Ya, kalau sudah kaya bakar uang silakan. Uangnya banyak kok. Ayo kita berusaha untuk bisa. Bisa pasti bisa. Kalau mau berkata tidak pada barang itu, manusia itu lagi sekali tergantung sikap hatinya. Kalau dari kecil kita diajar untuk berkata tidak kepada hal-hal yang tidak berguna, maka sampai tua pun kita akan tetap berkata tidak untuk hal-hal yang tidak berguna. Kalau dari kecil sudah kebiasaan punya hal-hal yang salah, kalau sudah tua agak sulit. Itu sebabnya kita harus jaga diri kita dalam hidup ini. Kemana kita akan membawa diri kita itu tergantung hati kita. Kita berpihak kemana? Kita mau meniru siapa dalam hidup ini? Mau tadi saya kelewatan satu kalimat. Jadi bedanya anak orang dengan anak binatang adalah kata meniru. Binatang itu bukan peniru. Maka itu mereka dikumpulkan dan binatang yang lain gak akan ketularan. Tapi manusia ini peniru. Ini kita harus jaga dalam hidup kita. Dalam kitab Kidung Agung contohnya, ada firman yang sangat indah. Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-7. Setelah Amsal itu Pengkhotbah, setelah Pengkhotbah itu Kidung Agung pasal 2 ayat 7. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Baik untuk orang muda yang belum menikah, baik untuk kami yang sudah menikah. Mengapa banyak kehidupan kacau? Karena cintanya terlalu murah. Kelihatan orang jatuh cinta, kelihatan orang jatuh cinta, gawat betul kalau begitu. Nah, sudah menikah juga begitu. Kelihatan yang lain tertarik lagi. Wah, gawat kalau begitu. Firman ini luar biasa. Pertama saya belajar firman ini, saya tersinggung kepada Tuhan. Kenapa? Karena kami ini manusia, tapi disumpahi demi binatang. Kan nggak enak sekali. Betul nggak? Saya baca lagi nih ya. Kusumpahi kamu. Ya, ulangi lagi. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Nah, ini Pak Yesaya yang pimpinan pesat di Timika. Baru ngomongin tadi soal Timika. Oke. Pak tolong bacakan di zaman barunya itu. Ini
Aku menyumpahi kamu di menyumpahi kamu, nggak enak. Lalu ulangi Pak, ulangi. Kijang-kijang di padang. Iya. Hai putri-putri Yerusalem, apabila kamu mengobarkan dan apabila kamu membangkitkan cinta, selagi dia begini. Begitu saya tahu ini firman Tuhan, pasti itu nggak salah berfirman. Tapi kok nggak enak betul. Siapa yang nggak tersinggung? Manusia disumpahi demi binatang. Betul, nggak enak. Tapi kita harus jujur, saudara. Ternyata binatang itu lebih tawaturan dari kita. Ayo saya buktikan. Kita belajar biologi. Saudara, ada nggak di alam bebas binatang pakai celana? Cepat jawab, ini pertanyaan penting. Nggak ada. Mereka semua telanjang. Nomor 1, binatang itu punya musim kawin. Betul nggak? Kita lihat itu, kalau Tuhan nggak ngasih mereka aturan musim kawin, kita kalah banyak dengan mereka. Betul nggak? Kita pasti kalah banyak dengan mereka. Nah, yang luar biasa, jangan marah ya saya ngomong ini. Mereka itu nggak pakai celana, nggak pernah sekolah, baca aja nggak bisa. Tapi tahu aturan. Walaupun telanjang bebas, nggak saling terangsang walaupun melihat begitu. Lah kita ini pakai celana aja kurang ajar. Coba lihat itu baik-baik. Ngaku ya atau tidak? Itulah kita, manusia ini. Jadi mereka tahu kapan masa kawinnya itu tahu. Jadi nggak salah kalau Tuhan nyumpahi kita demi kijang demi rusa di padang, karena kita nggak bisa ngontrol diri kita. Yang berikut yang luar biasa, di alam bebas itu mereka itu tahu spesiesnya atau kata itu yang sejenis dengan mereka. Maaf ya, jangan marah saya berkata ini. Jadi walaupun sapi, kuda, kerbau dilepas sama-sama, nggak ada kuda jatuh cinta dengan sapi itu, nggak ada. Maaf, betul nggak? Mereka tahu siapa pasangannya, mereka itu tahu. Begitu pula burung-burung yang di alam bebas, mereka tahu. Maka nggak kawin campur seenaknya begitu. Wah, kalau nggak diatur gitu, jadi apa binatang di dunia campur nggak karu-karuan. Nah, ayo kita belajar menertibkan diri kita di dalam banyak hal. Kita perlu dipimpin, kita perlu diatur, kita perlu diarahkan. Itu manusia, binatang tidak. Jadi kalau ada peraturan-peraturan di perusahaan ini, ada peraturan-peraturan di pemerintah, ada peraturan di rumah, ada peraturan di negara, itu karena kita itu manusia yang perlu dipimpin. Dan kita belajar untuk hidup ini. Nah, inilah kebenaran itu. Maka tahun ini perusahaan akan jadi apa dan ke arah mana jalannya. Istilah kasarnya rugi maupun untung. Enggak cuma tergantung pemilik, modal dan apa-apa. Tergantung karyawan juga. Betul tidak? Modal kuat, manajemennya hebat, tapi kalau karyawannya nggak bisa diatur, hancur juga perusahaan ini. Dan kalau hancur, yang rugi bukan pemilik saja, semua kita ikut rugi. Dan miliki konsep itu dan simpan dalam kehidupan kita, maka kita semua akan sama-sama menikmati hidup. Anak-anak yang menunggu gaji kita akan dicukupi, sekolah bisa baik. Beritahu pada istri, pada suami nggak kerja di sini untuk bisa mengatur uang dengan baik. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Itu beda sekali. Lagi sekali, keinginan dan kebutuhan itu beda. Nah, celakanya manusia ini lebih senang membelanjakan keinginan. Betul tidak? Bukan kebutuhan. Kalau kita bisa tahan diri dari semua keinginan, kita hanya bisa mengutamakan kebutuhan. Hidup ini luar biasa. Nggak ada yang sulit. Ya, itulah Tuhan kita. Kiranya firman ini menjadi jalan buat hidup kita. Bukan soal agamanya apa tidak, tapi inilah jalan dalam kehidupan kita. Kalau kita jalan di jalan, pasti nggak kesasar. Kalau kita jalan di luar jalan, namanya masuk got. Ingat itu baik-baik. Nah, betul, karena semua jalan di dunia pasti ada kotnya kiri kanan itu. Kalau kita keluar jalan, kita pasti masuk got. Kalau masuk got jadi kodok pasti itu. Bukan jadi orang lagi. Ya. Ayo kita tahun ini kita berusaha supaya bisa berhasil lebih lagi. Tuhan memberkati.